Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-temanku dimanapun kalian berada yang sudah selalu setia mengikuti channel saya ya, yaitu channel Dunia Rasti. Channel ini adalah channel khusus ya, channel khusus untuk bercerita ataupun menceritakan tentang kisah-kisah mistis, kisah horor dan kisah nyata. Tapi kebanyakan nih teman-teman, ini adalah kisah nyata yang pernah saya alami dan yang pernah dialami oleh teman saya ya. Biasanya saya kan bercerita ini sendiri, dan untuk saat ini saya mendatangkan teman saya. Dia juga mau bercerita ya, dia ingin bercerita tentang pengalaman dia dan kisah-kisah dia mengenai hal-hal mistis yang pernah dialami oleh teman saya ini, teman-teman. Oleh karena itu, buat teman-temanku, selalu dukung channel ini ya dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian. Oke, jangan panjang lebar, kita mulai saja kisahnya. Kita bertanya oleh yang bersangkutan ya teman-teman ya. Sebut saja ini namanya Gus, karena saya biasa memanggilnya Gus teman-teman. Jadi dia manggil saya Gus dan saya manggil dia juga Gus. Oke, langsung saja kita mulai ceritanya. Silahkan dengarkan baik-baik ya. Gimana Gus? Apa pengalaman terbaru sampean? Yang kemarin kan sudah saya menceritakan di rumahnya sampean ya. Seram lah, itu juga cukup seram. Dan sekarang saya juga ingin bertanya kepada sampean, pengalaman apa lagi yang pernah sampean alami, dan pengalaman apa lagi yang pernah menemui sampean hal-hal mistis, makhluk-makhluk halus. Coba diceritakan Gus. Sebetulnya bukan baru ini, cuman sudah agak lama, lumayan agak lama. Udah lama Gus ya? Sudah lama. Ini waktu saya sekolah dulu. Waktu saya masih sekolah. Kira-kira apa, SMA, SMP, SD? Waktu kuliah nih Gus. Oh, udah kuliah ya? Udah dewasa berarti Gus itu? Ya, bisa dikatakan seperti itu. Kejadian ini tepatnya di Desa Kalibaru Gus. Oh, Desa Kalibaru bagian barat. Nah, di situ dulu dan sampai sekarang juga itu tepatnya di kebun milik Pak saya, milik om saya. Kebun apa itu Gus? Kebun kopi Gus. Oh, kebun kopi ya. Memang di sana itu terkenal ya, kebun kopi banyak ya? Terkenal kebun kopinya. Di sana itu di perkebunan, tepatnya di pegunungan Gus. Oh, di pegunungan itu? Di pegunungan. Waktu itu memang berniat untuk liburan, menginap di sana, dan juga ada rencana untuk berburu celeng Gus. Babi hutan. Oh, babi hutan, kalau bahasa Indonesia babi hutan ya? Babi hutan. Ya, kita kalau saya itu cuma ikut berburu saja. Oh, tapi nggak makan ya? Itu rencananya kalau dapat itu mau dijual Gus, bukan untuk dimakan. Oh gitu ya, bahan gabut lah atau gimana. Itu orang berapa Gus itu yang memburu? Waktu itu orang 4 Gus. Orang 4. Saya, keponakan saya, adik saya, sama Pak Le itu ya? Anaknya Pak Le. Oh, sama anaknya kemudian dengan 2 orang teman dari rumah juga. Waktu itu membawa senapan ukuran 5,5 dari rumah itu pagi Gus. Dari rumah pagi, dan perjalanan kurang lebih memakan waktu 3 jaman. Jam berapa itu Gus paginya Gus? Pagi, setelah ya jam 8-an. Jam 8 pagi berangkat. Karena medan yang cukup terjal Gus. Jadi perjalanannya memang agak lama. Medannya sulit ya berarti ya? Medannya sulit. Nyampe di sana sekitar duhur, hampir duhur, dan kemudian istirahat sejenak sambil lihat-lihat kebun kopi dan menikmati hawa yang sejuk di sana. Iya. Karena juga waktu itu waktu pohon kopi berbunga. Oh, mau berbuah itu ya, mau berbuah. Nah, singkat cerita, malam harinya sekitar jam 10-an lebih. Jam 10 malam itu Gus? Jam 10 berarti malam. Mulai jam 8 pagi berangkat sampai sana itu jam 10 malam? Bukan. Sampai di sana itu hampir duhur. Oh, hampir duhur. Sudah. Jadi, sampai lokasi ya? Sampai lokasi itu jam 11-an lebih. Dan kemudian
santai-santai sampai sore hari, dan kemudian malam harinya kita ngopi-ngopi dulu. Berarti itu berburunya malam hari, Gus? Malam hari. Kenapa kok nggak siang hari aja, Gus? Babi hutan tuh keluarnya malam hari. Oh, kalau siang itu sembunyi ya? Ya, siangnya itu kita mencari jejak. Jejak kakinya itu? Ya, waktu itu sambil menikmati alam juga, sambil mencari jejak-jejak kaki babi hutan. Ya, kaki. Karena dia itu pasti meninggalkan jejak. Oh, seperti gitu. mencari makanan. Iya. Nah, dia kan seperti menggali tanah itu. Iya, seperti tanah itu di apa itu? Kalau bahasa Jawanya dioker-oker itu apa? Oh, itu dioker-oker namanya? ya. Nah, diorak-arik. Diorak-arik ya. Dengan kakinya itu. Dan kemudian setelah kita menemukan jejak-jejak babi hutan, istilahnya mapping ya. Apa itu mapping? Bahasa kerennya itu seperti itu. Ya, kita mencari bagaimana nanti malam kita berjalan itu sudah langsung di tujuan berarti ya? Sudah di tujuan. Oh, gitu. Nah, jadi kita persiapkan dulu. Ya. Nggak asal jalan. Ya, jadi kita nggak asal jalan. Soalnya kalau nanti kita asal jalan juga percuma. Iya, percuma nggak dapat. Percuma nggak dapat. Dapat capek aja itu. Kita harus cari jejak-jejak di mana yang sering dilewati oleh babi hutan, agar perburuan kita singkat nantinya. Cepet dapat juga. Cepet dapat dan tidak memakan waktu. Ya, benar. Juga biar tidak tersesat juga. Iya. Karena kalau malam juga ya apa itu gimana ya? Daerah perkebunan malam, terus ya suasana seperti itulah. Iya. Mengerikan juga itu, Gus. Ya. Singkat cerita, malamnya kita itu enggak punya firasat yang aneh-aneh lah. Karena kita punya keyakinan bahwa karena siangnya kita mendapati banyak jejak dan juga sepertinya perburuan itu tidak akan sia-sia. Makanya kita pasti dapat lah itu ya? Pasti dapat. Kita optimis. Di situ kita optimis karena jejak-jejak yang kita temukan jejak-jejak yang baru. Oh, gitu. Iya. Dan kemudian berangkat kita itu jam 10 malam lebih. 10 malam. Ya, perlengkapan sudah kita persiapkan, amunisi kita persiapkan. Waktu itu cuma memang membawa 2 senjata, hanya 2 senjata, yang satu berperedam, yang satunya tidak. Jadi suaranya yang satunya keras ya, Gus? Yang satunya keras. Memang diutamakan yang berperedam. Nanti yang tidak berperedam itu hanya cadangan kalau mendesak. Oh, gitu. Seperti itu. Karena juga berburu babi itu tidak kalau meleset itu yang bahaya. Makanya kita perlukan 2 senjata. Ya maklum, kita itu masih amatir lah. Iya, benar. Di situ kita jalan di jalan utama dulu. Kita berjalan di jalan utama. Waktu itu kita sambil gurau-gurau ya. Kita sambil gurau-gurau. Dan kemudian enggak ada firasat apapun di situ. Takut tuh gak ada ya? Enggak ada. Tapi sesampainya di persimpangan, di situ kita agak sedikit terdiam. Berhenti gitu ya. Apa tiba-tiba tercengang gitu? Otomatis berempat ini kita tiba-tiba diam di situ, di persimpangan itu. Diam di persimpangan itu karena juga mungkin kita tiba-tiba sama-sama mengingat, karena di persimpangan itu terus sedikit itu ada jembatan, Gus. Jembatan sungai atau? Jembatan sungai. Dan di bawah jembatan itu ada batu yang sangat besar. Di situ dulu dikisahkan ada seorang perempuan yang mana dia meninggalnya secara tidak wajar. Meninggalnya gimana itu, Gus? Meninggalnya ditimpa batu besar itu, Gus. Lah kok bisa, Gus? Tapi Gus ya, apa jatuh atau gimana itu? Kurang tahu dan kurang paham. Tapi memang cerita itu memang tidak
digali secara utuh, belum saya dapatkan secara utuh. Cuman begini, ada yang bilang ning kono lho, ana wong wedok mati keblekan watu kuwi mau. Jasate ket seprene gurung kejupuk mergo belum ketemu ya Gus ya. belum ketemu karena batu itu. Berarti cerita itu masih simpang siur Gus ya. Masih simpang siur juga. Cuman di situ itu semua meyakini berarti memang ada saksi hidupnya yang Memang benar ada yang pernah lihat itu. pernah melihat peristiwa itu. Oh ya. Nah, makanya semua orang itu bicara katanya di situ ada seorang perempuan yang matinya tidak wajar. Tertimpa batu itu dan jasadnya pun sampai sekarang belum ketemu. Bukan belum ditemukan, tidak bisa dievakuasi. Berarti tertimpa batu besar yang di bawah jembatan itu Gus ya. Di situ. Terus Gus, lanjutnya gimana ya? Nah, waktu itu tiba-tiba kami tercengang. Tiba-tiba pun kami juga terdiam. Secara otomatis tidak ada yang mengomando juga ya. Tiba-tiba kami terdiam dengan sendirinya. 4 orang terdiam dengan secara tiba-tiba, tapi tetap berjalan. Dan kemudian sambil berbisik, awake dhewe tetep ning jalur apa belok kanan apa belok kiri. Ya tetap di jalur, tapi kita sambil berbisik. Nggak tahu juga. Awalnya itu kita biasa saja. Berarti nggak punya pikiran negatif ya awalnya. Nggak ada. Tapi begitu sesampainya di persimpangan itu yang dekat dengan jembatan itu, tiba-tiba kita terdiam. Tapi posisi itu sudah dapat itu Gus? Belum. Itu masih dapat perjalanan. Mau jalan ke yang kita tuju waktu siang hari. itu. Iya, siang hari. Terus setelah itu? Kemudian kita sudah ada di jalan. Di situ kita mendapati tikungan. Nah, sebelum di tikungan itu, kira-kira 50 meter sebelum tikungan, kita agak hati-hati ya Gus. Mungkin karena suasana yang terlalu ikut suasana mungkin ya. Di situ kan ada seperti pos gitu, seperti gubuk. Oh ada pos itu ya, memang kalau di sana ada posnya itu Gus. Ya di situ tempat orang yang bekerja di siang hari itu untuk berteduh Gus. Iya benar-benar. Nah di situ kami semuanya agak takut tiba-tiba Gus. Karena tiba-tiba juga angin berhembus agak lumayan kencang. Hembusan anginnya yang terasa dinginnya itu juga beda, menusuk. Nah, tanpa kita bicara kita terus maju terus, jalan terus, dan kemudian tibanya di tikungan tersebut. Di tikungan itu ada di dekat situ Gus, itu ada 2 pohon besar. Pohon apa itu Gus? Kurang tahu pohonnya pohon apa, tapi yang jelas besar itu ya? Besar sekali, 3 rangkulan orang kalau tidak salah. Besar itu Gus berarti Gus? 3 rangkulan orang, dan pohonnya itu lurus sekali, lurus tanpa cabang. Dari bawah sampai atas itu kira-kira baru ada cabang. Itu mungkin kira-kira sekitar 20-an meter dari bawah baru ada cabangnya. Jadi tinggi banget itu Gus? Lumayan tinggi. Dengan pohon yang sebesar itu memang lumayan tinggi. Dan kemudian satu pohonnya lagi itu agak pendek, agak kecil. Mungkin 2 rangkulnya orang dewasa. Nah, dan kemudian setelah kita jalan, kita terus, karena kita harus juga melewati tikungan itu. Rutenya kita melewati tikungan itu. Jalannya cuma satu itu? Cuma satu, itu jalan utama. Ya, nanti jalan utama. Kita setelah dari jalan utama itu rencananya kita ke jalan setapak. Oh gitu ya. Jalan setapak sesuai dengan mapping siang hari. Dan waktu itu setelah kita hampir mendekati tikungan tersebut, ada sesuatu hal yang
Menjanggal. Ya, suara-suara suara berisik seperti orang jalan, krosek-krosek gitu. Seperti menyampar apa itu namanya, daun-daun yang kering. Daunan itu ya. Sesampainya di pohon yang agak kecil itu, Gus, Ya. itu seperti kemudian terdengar suara burung. Nggak tahu burung apa ya, suaranya juga lumayan aneh, belum terdengar juga, belum pernah dengar. Beberapa kali dia mengeluarkan suara, kemudian seolah ada goyangan dari dahan, Salah satu dahan itu ya. dari salah satu dahannya itu ya seperti digoyang gitu, Gus, tapi agak lumayan keras. Ya. Kita pun juga nggak tetap positif, mungkin burung besar yang sedang Di atas ya. di atas gitu aja. Kita menghilangkan hal-hal yang negatif-negatif itu agar juga terhindar. Tapi sesampainya di pohon yang besar itu, Gus, di situ awalnya, Gus, semuanya seolah melambatkan langkah. Seolah Empat orang itu ya, langkah, Gus ya. tanpa dikomando juga, seolah melambatkan langkah dan berpegangan satu sama lain. Itu kita rasakan semua, tidak satu saja. Berempat ini merasakan, sama-sama merasakan energi yang aneh. Dan di situ angin itu datang lagi dengan cukup lumayan, cukup menusuk. Dan kemudian di pohon yang besar itu seperti bergoyang juga, Gus, seperti bergoyang. Nah, saking penasarannya karena pohon yang sebesar itu kok seperti bergoyang, akhirnya adik saya, Gus, keponakan saya itu mengarahkan senternya itu ke atas. Nggak tahu apa yang dia pikirkan, kita pun juga heran. Sampai saya tuh menyeletuk, nyapa tuh mbok senter itu. Iya. Karena kita itu sudah ketakutan dengan apa yang kita alami. Yang lihat itu ya, yang barusan itu ya. Iya, kita tuh sudah seperti ketakutan. Wong kita itu awalnya berjalan biasa, tiba-tiba melambatkan langkah dengan sendirinya. Ya. Tiba-tiba dia mengarahkan senter itu ke atas. Pertama tidak ada, Gus. Iya. Tapi kemudian yang dia jumpai itu seperti akar dari atas ke bawah. Akarnya Jadi itu menggantung, akarnya itu menggantung. Tapi warnanya hitam. Nah, disitulah kecurigaan berawal, Gus. Jadi itu akar di atas terus menggantung ke bawah gitu, Gus. Sepertinya seperti itu, Gus. Kita menganggapnya itu akar. Iya. Karena itu waktu itu kan tinggi, lumayan tinggi kan. Tapi kok hitam. Karena seolah-olah itu seperti akar lah. Iya. Soalnya kita kan gini ya, Gus. Itu pohon, apalagi sesuatu yang menjuntai dari atas ke bawah, itu kita pikir itu akar lah. Iya. Karena yang kita lihat pohon, Gus. Dan kita berpikir seperti pohon beringin itu loh. Oh iya. Nah, seperti itu. Kan ada akarnya bahan beringin itu. Kita berpikirnya seperti itu, tapi warnanya hitam. Itu yang kita curiga. Terus setelah itu ada yang nyeletuk, loh, akar kok hitam. Nah, berawal dari situ, Gus. berawal dari situ. Berawal dari situ. Salah satu temen tuh nyeletuk gini, Gus.
kuwi oyot kok ireng, karena terlihat jelas hitam. Iya, iya, iya. Oleh adik saya itu akhirnya senter itu diarahkan semakin ke atas. Jadi menurut Iya, itu menurut ya, kayak akar itu ya. akar itu tadi Contoh diarahin ke atas terus ya waktu itu. diarahkan ke atas. Seolah penasaran apa yang ada di atasnya itu seperti apa, kok hitam gitu. Iya, iya, iya. Biasanya kan coklat warnanya, coklat Iya. gitu. Ketika diarahkan ke atas, itu kita menjumpai kain warna merah, Gus. Kain warna merah. Berarti itu kuntilanak merah mungkin, Gus. Nah, kemudian kita berempat itu tahu semua, Gus. Tahu semua, bukan salah satu yang tahu, tapi semua tahu. Iya, Semua iya. melihat. Tercengang di situ, Gus. Akhirnya diarahkan, senter diperbesar, agak lumayan besar, ya sekitar diperbesar sekitar diameter 2 meter lah. Dari atas itu terlihat. Di situ ada sesosok seperti perempuan memakai baju merah panjang duduk di dahan itu, Gus. Jadi ternyata yang kita pikirkan Akar di itu awal itu akar yang berwarna hitam itu ternyata rambutnya dia. panjang, Gus, berarti, Gus ya. Lumayan panjang. Rambutnya itu menutupi wajah. Rambutnya yang menutupi wajah. Dan kemudian terlihat 2 sorot matanya itu yang tertutup oleh rambutnya itu, itu ya. Gus. Itu ada, kita melihat matanya itu merah. Oh. Iya, 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 iya. Tapi tanpa suara dia. Diam berarti. Dan ya. seperti mengayun-ayunkan kakinya di situ. Berempat kami tercengang, Gus. Dan senter pun ini juga di situ ya. tidak diturunkan. Jari wong Jawa tenggengen, Gus. Iya. Kami tenggengen. Kami tenggengen. Kami tenggengen, betul-betul. Nggak bisa bergerak itu sama sekali. Berempat itu melihat semua tanpa terkecuali. Biasanya hal itu Salah kan satu mungkin biasanya. salah satu, Iya, salah satu. atau 2. Itu enggak, kami berempat melihatnya sendiri. Semua melihat. Enggak ada yang berani bicara, enggak ada yang berani nyeletuk, apalagi bergerak selama beberapa detik. Iya, 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 iya. Dan akhirnya si adik saya ini tadi istighfar, Gus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sambil terengah-engah. Dan kami pun terus akhirnya juga sadar, senter dimatikan akhirnya. Senter dimatikan. Habis itu kita berempat di situ ndak bisa gerak, Gus. Ndak bisa gerak sama sekali. Terus setelah itu apa, Gus? Yang terjadi, Gus? Ndak terjadi apa-apa. Memang ndak terjadi apa-apa. Tapi Apakah kalian maksudnya berlari atau tetap di situ? tetap di situ karena kita ndak bisa bergerak, Gus. Oh, Terkejut gitu. dengan itu semua. Terkejut, Angin ya? semakin berhembus semakin kencang juga. Semakin membawa suasana itu semakin mencekam, Semakin seram lah ibaratnya ya. semakin serem. Sampai seolah-olah kaki ini kaku sekali untuk bergerak. Gak bisa berjalan. Nggak bisa berjalan. Nah, akhirnya kita menyemangati diri sendiri. Wes, ayo. Lek ditemoni koyok ngene iki, berarti awake dhewe bar ini bakal entuk akeh. Bakal entuk iki engko. Bakal dapat banyak lah jalannya ya. Salah satu dari kami itu meminta untuk pulang, tapi kami tetap ayo wis lah. Percuma awake dhewe iki engko ado-ado. Rencanane wis dari 2 minggu yang lalu. Mosok ape dibatalno? Mosok kalah karo golongan di lelembut. Nah, pada akhirnya kita berjalan sesuai mapping awal tadi siang kita jalan. Berarti posisi 4 orang berjalan itu dia tetap di situ, Gus ya? Dia tetap di situ. Nggak tahu lagi ya dia tetap di situ atau tidak, kami nggak tahu karena waktu itu juga kami nggak memeriksa lagi. Kita jalan lagi
kemudian masuk ke jalan setapak sesuai dengan yang kita rencanakan di siang hari itu, dan kemudian kita mendapati suara babi yang seperti mengoyak tanah. Dia mencari makanan. Ya. Dan di situ kita juga mendengarkan anak-anak babi yang masih kecil, suara anak-anak babi yang masih kecil. Berarti satu keluarga itu ya? Mungkin seperti biasanya babi kan bergelombang Ya, memang. bergelombang. Ketika kita menempati suara itu, kita melambatkan langkah, jangan sampai bersuara, karena juga dia itu sangat sensitif sekali dengan suara dan bau sebetulnya. Dan waktu itu kita mempersiapkan senjata, karena senjata kita senjata semi, Gus, sudah dirancang, Udah dimodifikasi lah ya. Gus. Jadi kita udah tidak memompa di tempat. Peluru sudah kita persiapkan, senjata cadangan pun juga seperti itu sudah dipersiapkan, dan yang di depan itu adik saya, Gus, membawa senjata yang berperedam. Kemudian di situ masih tertutup oleh pohon, Gus. Pohonnya kecil, cuman memang daunnya menutupi pandangan. Karena yang kita tuju itu memang tertutup oleh pohon itu. Ya. Dan kemudian ketika pohon itu disingkap, ketika pohon itu dialihkan, dan senter itu kita arahkan ke arah suara, Anda tahu apa yang didapat, Gus? Apa, Gus? Sepasang bola mata besar merah menyala. Di situ, Gus ya? Di tempat suara itu tadi? Di tempat suara itu. Dan ternyata itu adalah sesosok babi hutan besar, setinggi kami semua. Oh. Setinggi kami semua. Sudah mempunyai taring yang melengkung. Memang di situ ketika kami menyalakan senter, Ya. itu banyak sekali. Babinya banyak. Berarti ada salah satu yang ibaratnya rajanya, Gus, itu. Satu itu rajanya. Setinggi kami semua. Setinggi kami semua. Adik saya itu tinggi loh. Lebih tinggi dari saya. Ya. Setinggi adik saya. Terus apa setelah itu, Gus? Yang dilakukan oleh adik sampai Diam semuanya. Berarti nggak jadi ditembak itu ya? Tidak jadi ditembak. Pertama, mitos dalam Jawa, raja babi hutan, apalagi yang taringnya sudah melengkung, Iya. itu dia mempunyai Rantai keistimewaan babi ya, mungkin ya. yang namanya rantai babi. Ya, rantai babi itu. Kalau yang menembak tidak mumpuni, tidak mempunyai ilmu, Iya, benar. dia sendiri yang akan kena. Terus setelah mengetahui disenterin itu, terus gimana, Gus? Dia, babinya itu? Babinya bersiap untuk sebetulnya bersiap untuk menyeruduk. Melawan berarti itu ya? Sebetulnya. Tapi karena kita diam, dan kemudian kita mematikan senter. Ketika kita mematikan senter pun, matanya itu seolah menyerap energi cahaya dari senter kita itu. Jadi tetap dia itu menyala. Dalam gelap itu dia tetap menyala merah. Oh gitu ya. Dan akhirnya lama-lama redup. Dan kami pun tidak berani bergerak sama sekali. Tidak ada yang berani bergerak. Dan tidak berani bernapas, Gus. Kenapa nggak berani bernapas, Gus? Dia mencium, Gus. Oh gitu. Dia mencium. Dan akhirnya
kita menahan napas itu agak lumayan lama, Gus. Agak lumayan lama, enggak berani gerak, enggak berani napas. Dan akhirnya yang di belakang kami sendiri itu, saya waktu itu di tengah. Kita berjalan mengendap, perlahan, setanpa suara mungkin, tanpa suara. Kita perlahan berjalan ke belakang. Mundur berarti Gus ya. Berarti nggak jadi ditembak itu berarti ya? Nggak jadi ditembak. Karena ketika kita waktu itu salah langkah, kita langsung lari. Jelas dia juga lari. Oh, berarti dikejar itu ya? Pasti dia ngejar kita. Apa jadinya? Mati pasti, Gus. Ya, iya benar Gus. Pasti mati. Satu kali seruduk hilang kita nyawa. Sebesar itu, bayangkan. Tapi kita juga enggak tahu. Kok ada babi sebesar itu? Ya mungkin itu Gus, rajanya itu Gus. Entah itu nyata, entah itu goib. Terlepas dari itu semua. Tapi nyatanya kita semua takut, Gus. Iya. Dan nyatanya sampean juga ngelihat kan gitu. Melihat, semua melihat sendiri kan. Semua melihat. Enggak ada yang berani berkutik. Mungkin ada 1 menit lebih. Jadi kita nafas itu kita diatur, Gus. Mau menghembuskan itu enggak berani ke depan. Lewat mulut itu ditekuk, yang atas itu ditekuk agar nafas kita itu ke bawah. Sampai begitu. Ya. Sampai begitu. Dan akhirnya kita berhasil untuk mundur. Dianya juga, babinya itu pada akhirnya mungkin juga berbalik arah. Sepertinya karena dia juga lama-lama kita mendengarnya langkah yang semakin menjauh. Babinya itu ya. Akhirnya kita juga mundur. Agak jauh kita berbalik arah, akhirnya kita lari ke birit-birit. Berarti nggak dapat itu Gus ya? Nggak dapat, lari sekencang-kencangnya. Lari kencang akhirnya sampai di gubuk, Gus. Di situ kan di pos itu tadi ya? Bukan pos. Oh, di gubuk yang lain? Sampai di gubuk penginapan kita sendiri, milik om saya itu. Oh, punya rumah gitu. kayu di sana. Oh, di sana. Untuk menginap. Ya. Untuk menginap punya rumah kayu di sana. Di situ kita langsung masuk ke rumah tanpa a i u e o, kita ambil sarung, langsung tidur berempat itu, langsung tidur tanpa suara. Ya memang nggak bisa tidur sampai beberapa jam. Tapi lama-lama sampai waktu itu mungkin hampir subuh baru kita bisa tidur. Terus semua itu ya? Iya. Berarti malam itu sia-sia lah Gus ya, nggak dapat apa-apa ya. ya? Yang kita awalnya itu bertemu dengan kuntilanak merah yang kita yakin, dapat besar, sebetulnya memang dapat besar. Iya, dapat besar. Nyatanya kita ditemui sama babi besar. Iya, tapi apa? Pemburu lebih kecil dari yang diburu. Iya. Daripada kita mati, lebih baik kita pulang dengan tangan hampa. Mundur aja tuh. Iya. Gitu ya. Ya seperti itulah ceritanya. Sekian dari saya. Ya semoga berkenan. Ya mungkin bisa dilanjutkan lagi besok Gus ya. Mungkin ada cerita yang lain yang mungkin ingin diceritakan lagi Gus. Pengalaman sampean siap gitu ya. Oke teman-temanku, terima kasih. Itu tadilah cerita dari sahabat saya ya, yang sedang berburu di tengah hutan. Yang pertama ditemui oleh kuntilanak merah ya. Yang kedua ditemui oleh raja babi. Kalau di sini gitu katanya kalau raja babi itu emang kalau kita mampu itu ya mampu, dia tuh biasanya meninggalkan kalau di sini bahasanya rantai babi teman-teman. Dan katanya itu kalau rantai babi itu dipegang sama manusia, itu katanya, ini cuma katanya ya, itu katanya itu manusianya itu menjadi bisa kebal ataupun tidak mempan dibacok, gitulah bahasanya di sini teman-teman. Tapi itu beneran apa enggaknya saya juga gak paham sih, cuma kan dari cerita-cerita kan seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah mendengarkan video saya ya, sama sahabat saya ini. Dukung terus channel ini ya dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian, keluarga kalian jika kalian suka. Jika kalian tidak suka ya skip saja, tidak masalah. Dan terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.